Jumlah yang menggunakan suara itu di sini tertulis 156. Kemudian setelah kita hitung di KPU Kabupaten, sama-sama jumlah yang menggunakan hak suara. Tetapi yang sangat jauh berbeda di sini, di mana yang sebelumnya paslon nomor 1 itu hanya memperoleh suara 24. Tetapi setelah kita hitung ulang di kabupaten menjadi 58. Sementara suara dari paslon 2 yaitu Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming di sini 131 suara. Setelah kita hitung ulang di kabupaten menjadi 88 suara. Paslon nomor 1, nomor 3 hanya memperoleh suara 1. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa di TPS 6 Sinjai Borong, Desa Kasibulen terjadi penggelembungan suara terhadap paslon nomor urut 2. Terima kasih. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar ya penggelembungan suara ya. Ini sudah diungkapkan ya dari hasil rekap begitu kan ya. Mereka dengan manual itu tidak sesuai katanya begitu kan ya. Ada penggelembungan suara ya. Tapi yang jelas ya apa yang dibacakan mereka adalah terkait dengan adanya penggelembungan suara ini. Penggelembungan suara paslon 02 dari rekap PPK ke kecamatan langsung bertambah ratusan suara. Ini jelaskan ya kenapa hak angket ini perlu. Baru 1 TPS loh begitu kan ya. Ini baru 1 TPS. Yang diungkapkan mereka ya setiap kecamatan katanya begitu kan. Di kecamatan ya. Terus kemudian setelah mereka lakukan begitu kan ya. Dari rekap PPK ke kecamatan itu langsung bertambah, apalagi dengan provinsi begitu kan ya. Ini bagaimana dari kecamatan ya ke kabupaten ya ke provinsi ke pusat ini akan berubah begitu kan. Jadi nampaknya apa yang disampaikan oleh dibongkar dalam video ini jelas dia mengatakan ada suara-suara yang kemudian suara mereka kok naik begitu kan. Ini gimana katanya begitu kan ya. Bahkan nuansa-nuansa bersifat seperti ini saya kira ini harus benar-benar dilakukan, harus benar-benar ditegakkan di situ begitu. Wajar kalau mereka banyak menang ternyata ada apa di balik ini semua begitu kan. Kalau rakyat dicurangi seperti ini ya gimana untuk demokrasi yang lebih baik begitu kan. Artinya ini sudah terbongkar habis-habisan mana yang suara yang ditambah dan mana yang tidak, mana penggelembungan suara yang ditambah dan mana yang tidak. Ini di tingkat kecamatan loh begitu kan. Ini baru 1 TPS. Bagaimana deh kalau yang lain? Misalnya begitu 1 TPS ambil 5 suara saja, ya seluruh Indonesia sudah berapa ribu begitu kan. Artinya ya bisa saja lolos di parlemen, bisa saja menang di situ begitu kan ya. Kok sampai ratusan di situ begitu. Jadi ini pasti hati-hati betul ya teman-teman ya dimanapun kita berada, kawal pemilu ini benar-benar dikawal. Silahkan teman-teman cek lagi takut ada tidak sesuai begitu kan ya. Nampaknya sekarang ini mereka sudah mulai panik setelah kelihatan seperti ini ya. Bahkan makin terang benderang fakta kecurangan pemilu ya katanya begitu kan. Sudah ada fakta katanya ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Ada yang berkomentar lagi pemilu terburuk sepanjang sejarah. Luar biasa cara kerjanya katanya begitu kan ya. Saya pribadi ya dipimpin oleh orang-orang yang terpilih dari hasil kecurangan. Wah ini gimana? Hasilnya juga curang katanya begitu. Pantasan 02 melambung tinggi di Quickcon ya kasihan ya. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali ngeri-ngeri sedap begitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang ini sudah ditampakkan begitu kan ya. Sudah kelihatan mana yang menggelembungkan suara dan mana yang tidak. Jadi siapapun begitu kan ya silahkan cek di bawah ini begitu kan. Komentar di bawah ini siapa suara yang mana yang tidak sesuai dengan si rekap, yang tidak sesuai dengan manual. Ya silahkan klik di sini, akan saya amati, akan saya sampaikan kepada tim ya Anies Baswedan di situ begitu kan. Maka
sejak awal saya sudah mewanti-wanti soal ini begitu kan ya, takut dengan adanya kecurangan-kecurangan yang struktur dan sistematis di situ begitu. Ya kalau seperti ini gimana coba? Coba bayangkan ya, dari beberapa video seperti ini sudah memperlihatkan apakah ada nuansa-nuansa kecurangan atau tidak begitu kan. Jelas mereka sudah buktinya begitu kan ya. Ini satu TPS loh. Kalau 2 TPS diambil 50-50 berapa mereka begitu kan. Jadi pasti ada nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini begitu kan. Ya wajar kalau hak angket ini digaungkan. Hak angket digaungkan, semuanya digaungkan begitu kan ya, agar mencari titik temu kebenaran-kebenaran yang terjadi. Agar titik temu ya nuansa-nuansa kecurangan apa yang dipermainkan mereka begitu. Maka hak angket ini menjadi prioritas utama di situ begitu kan. Jadi ini masih satu loh begitu. Masih ada yang lain bagaimana begitu kan ya. Ini masih satu. Bayangkan kalau semuanya hasil kecurangan-kecurangan yang ada gimana begitu kan ya. Ada apa begitu. Ini yang perlu kita telusuri betul bersama-sama begitu kan. Bahkan ada yang mengintar, ada yang berkomentar lagi begitu, udahlah kalau katanya begitu kan ya. Ya jangan udah. Ini kan soal masalah kebenaran, soal bangsa kita, soal demokrasi kita begitu kan. Maka kita harus perjuangkan ini begitu ya. Kalau ada dugaan-dugaan kecurangan ya silakan kita proses secara hukum ya, karena ini negara hukum di situ begitu. Nampaknya hari ini mereka sudah mulai ketakutan sebenarnya begitu kan. Takut terbongkar dengan adanya ya dugaan-dugaan yang selama ini muncul. Ya istana mulai panik ya, selisih dari Prabowo dan Anies Baswedan jauhnya sangat luar biasa. Kalau semisal Anies Baswedan 45, Prabowo 50 misalnya wajar ya. Mungkin ya selisihnya sangat dikit. Tapi ini selisihnya 31 juta versus 75 juta begitu kan ya. Itu kan hampir 40 juta begitu kan ya. Ya emang selama ini Anies Baswedan keliling ke sana kemana dianggap apa coba? Dia disambut paling banyak loh begitu kan ya dari masyarakat. Kenapa suaranya sangat kecil? Nah itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Ada yang berkomentar lagi tidak mungkin di masyarakat itu Anies Baswedan kalah karena magnet Anies Baswedan sangat luar biasa. Nah ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan ya dengan situasi seperti ini. Maka saya katakan sejak awal ya, kalau memang ada indikasi-indikasi kecurangan apapun kita harus ya kita harus memberikan solusi. Kita harus ya laporkan. Jangan diam di situ begitu kan. Kasihan rakyat sudah memberikan hak ya aspirasinya begitu kan, sudah memberikan hak menitip aspirasinya kepada salah satu calon tapi ada penggelembungan suara. Ya kacau mereka begitu. Artinya ini langkah yang kemudian tidak baik bagi generasi kita ya. Ini harus benar-benar ditelusuri betul ya dengan adanya seperti ini. Ada yang berkomentar begitu kan, pantesan 02 melambung tinggi di quick count. Fokus ke pemilihan presiden itu hanya pengalihan isu katanya begitu kan ya. Jadi makin hancur begitu kan, sana sini makin hancur begitu ya. Nampaknya sekarang itu banyak nuansa-nuansa politis yang kemudian menganggap bahwa tidak punya etika, tidak bermartabat dan sebagainya begitu kan ya. Padahal rakyat itu sendiri sudah memilih habis-habisan, capek sana sini, pulang kampung sana sini, tapi tahu-taunya begitu kan ya mereka mempreteli suara-suara rakyat. Ya kita tunggu ya, di dunia ini jabatan hanya sementara loh begitu kan ya. Di akhirat kita tunggu saja. Walaupun mereka minta maaf ya dengan nuansa minta maaf, karena kan yang disalahi masyarakat Indonesia begitu kan ya. Oke mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.